Silakan kelompok 6. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Adit dan selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sitoskeleton pada pertemuan kali ini. Next. Untuk anggota dari kelompok 6 itu ada saya sendiri, Hafidah Herunisa, dengan NIM 440142145. Kemudian yang kedua ada Nurul Azizah dengan NIM 44014212105. Dan ada Arini Muyasaroh dengan NIM 44014212065. Next. Kemudian untuk subbab yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu pertama ada komponen penyusun skeleton, kedua mikrotubula, ketiga mikrofilamen, keempat filamen intermedia, kelima ada fungsi motil mikrotubula, dan yang keenam ada struktur sitoskeleton. Next. Nah, yang pertama nih. Yang pertama mengenai komponen penyusun sitoskeleton. Sebelumnya apa sih itu sitoskeleton? Sitoskeleton berasal dari kata sito yang berarti sel dan juga skeleton yang berarti rangka. Sehingga dapat diartikan bahwa sitoskeleton merupakan rangka sel yang akan menjaga organel sel agar tetap berada di tempatnya. Kemudian sitoskeleton tersusun atas filamen yang membentuk seperti jala dan memberikan kekuatan pada sel. Kemudian skeleton ini berfungsi dari bentuk sel, mengatur gerakan sitoplasma yang beruntun, membentuk jejaring kerja yang membantu reaksi enzimatik, motilitas sel atau pergerakan sel itu sendiri, kemudian untuk transportasi organel. Kemudian sitoskeleton juga berfungsi pembelahan sel. Kemudian sitoskeleton ini terdiri dari 3 komponen. Pertama ada mikrotubula. Kemudian kaitan dengan kegiatannya terputus ya, Hafidah ya? Atau hanya tempat saya? Mohon maaf Ibu, laptopnya Hafidah mati katanya. Oh iya, itu sudah digantikan siapa? Sebentar nggak Ibu? Ya. Baik, mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan untuk komponen penyusun sitoskeleton itu ada 3. Yang pertama mikrotubula yang berbentuk seperti tabung. Kemudian ada mikrofilamen dan juga filamen intermediate. Next. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi dari sitoskeleton itu sendiri. Sitoskeleton akan membantu sel untuk mempunyai bentuk, memberi bentuk pada sel, kemudian mengatur dan menimbulkan gerakan sitoplasma yang beruntun, kemudian membantu dalam pergerakan sel itu sendiri dari satu tempat ke tempat lain, kemudian untuk transportasi organel dan pembelahan sel. Next. Ya, ini merupakan gambar otak dari komponen sitoskeleton itu sendiri. Mikrotubula itu yang berwarna di gambar samping kiri. Mikrotubula itu berwarna hijau dan bentuk seperti tabung. Intermediate filamen itu juga sama, berbentuk seperti tabung. Kemudian ada mikrofilamen yang ada di bawah sendiri. Kemudian untuk gambar di bagian bawah, kanan bawah, itu sama seperti gambar di kiri atas, hanya saja peletakannya terlihat lebih jelas, lebih teratur seperti itu. Next. Kemudian ini gambar pada mikroskop elektron, kalau saya tidak salah, yang sebelah gambar kanan itu ada yang warna hijau, itu merupakan mikrotubulin. Kemudian ada yang kedua itu ada yang kedua itu ada intermediate filamen, kemudian ada yang ketiga yang berwarna kuning itu ada
mikrofilamen. Nah, kemudian di gambar sebelah kiri itu, mikrotubula berperan dalam pembelahan sel. Next slide. Kemudian yang pertama mengenai komponen sitoskeleton, yaitu mikrotubula. Mikrotubula ini merupakan komponen utama dan merupakan komponen yang paling besar di antara ketiga komponen skeleton itu sendiri. Kemudian mikrotubula ini merupakan filamen berongga dengan diameter 25 nanometer, tebal 5 nanometer. Mikrotubula ini berfungsi dalam pemisahan kromosom selama mitosis, pergerakan sel, menentukan bentuk sel, serta transportasi intraseluler sel. Suaranya kok hilang? Cek apakah sudah terdengar, Ibu? Terdengar suaramu. Baik. Saya ulangi. Komponen yang pertama itu ada mikrotubula. Mikrotubula itu merupakan komponen utama bagi komponen sitoskeleton dan merupakan komponen terbesar di antara komponen sitoskeleton lainnya. Mikrotubula ini merupakan filamen berongga dengan diameter 25 nanometer, tebalnya 5 nanometer. Kemudian, mikrotubula ini berfungsi untuk pemisahan kromosom selama mitosis, pergerakan sel, menentukan bentuk sel, serta transportasi intraseluler sel. Boleh next slide? Nah, mikrotubula ini tersusun atas dari protein tubulin, 2 monomer, ada tubulin alfa dan tubulin beta. Tubulin alfa itu yang nomor 2 yang berwarna kuning, kemudian ada beta tubulin yang berwarna kehijauan. Nah, untuk penyusunan tubulin ini, mereka menyusun secara berseling seperti itu, membentuk seperti tabung. Next slide. Ini sama seperti gambar sebelumnya, hanya saja ini mikrotubul secara skematik. Untuk alfa tubulin itu yang berwarna putih, sedangkan beta yang berwarna hitam. Plus, selain itu mikrotubula juga memiliki plus N atau ujung positif dan juga minus N atau ujung negatif. Nah, untuk plus N itu berkaitan dengan penyusunan dimer-dimer atau penyusunan protein tubulin itu sendiri. Kemudian untuk minus N itu berkaitan dengan lepasnya protein tubulin dari mikrotubul ini. Next slide. Nah, kemudian ada 2 macam mikrotubula. Yang pertama itu ada mikrotubula stabil, yang tahan terhadap berbagai perlakuan, kemudian tidak mudah terurai menjadi dimer-dimer. Contohnya itu mikrotubula pembentuk flagel dan silia, yang berfungsi atau berkaitan dengan pergerakan sel itu sendiri. Kemudian yang kedua ada mikrotubula labil, itu mikrotubula yang mudah terbentuk tetapi juga mudah terurai. Contohnya mikrotubula pembentuk gelendang pembelahan. Boleh di next. Kemudian selanjutnya mengenai filamen intermedia akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kita lanjut ke filamen intermedia. Nah, filamen intermedia ini kan tadi kan udah dijelasin sama Vida, mikrotubul itu yang paling besar, ya kan? Nah, ini yang filamen intermedia ini yang ukurannya sedang-sedengan, yaitu berukuran 8 hingga 10 nanometer. Sifatnya dari filamen intermedia ini tuh bersifat liat, dia juga punya daya rentang yang tinggi, dan bentuknya ini seperti benang berongga yang tersusun dari beberapa protofilamen. Nah, filamen ini strukturnya memiliki struktur yang paling stabil dari yang lainnya. Dari sifat inilah, filamen intermediate menjadi komponen yang paling penting. Dan dia itu sangat berlimpah dalam tipe
dalam tipe sel yang mengalami tekanan mekanis konstan. Misalnya di sel-sel saraf, epitel, dan otot. Nah, sel filamen intermediate ini hanya ada pada di sel hewan. Banyaknya di lokasi sitoplasma dan inti sel. Bisa tolong di next. Nah, tugas dari filamen intermediate ini bersama dengan beberapa protein memiliki tugas yang pertama ada untuk menopang sel secara struktural. Kemudian yang kedua, untuk membentuk kerangka berstruktur 3 dimensi yang dapat berubah bentuk. Jadi selnya itu nggak kaku. Gitu. Yang ketiga, itu untuk menyediakan hubungan yang dapat disesuaikan antara membran sel dan sitoskeleton. Tolong next. Nah, pada gambar di slide ini kita bisa melihat di bagian sebelah kiri itu ada struktur namanya desmosom. Jadi kan tadi udah disebutkan kalau misalnya filamen intermediate ini menyediakan hubungan yang dapat disesuaikan antara membran sel dan sitoskeleton. Nah, bisa dilihat strukturnya itu ada serangkaian protein kaderin dan kemudian ada kompleks-kompleks yang membentuk persimpangan antar sel. Bisa dilihat di slide ya. Kemudian sel-sel filamen ini tuh ada di sekitar inti, kemudian menjulur ke arah perifer sel, jadi ke arah bagian dinding sel gitu. Bagian membran sel, maaf. Kemudian ada di sel seperti epitelium, akson sel, saraf, dan otot polos. Kemudian bisa di next slide. Nah, untuk sel filamen intermediate ini tuh sebenarnya terbentuk dari monomer yang berputar satu sama lain, kemudian hingga membentuk dimer. Bisa dilihat yang kedua itu ya di slide. Kemudian dari 2 dimer kemudian digabungkan hingga bisa membentuk tetramer dan 8 tetramer ke filamen satuan panjang. Nah, filamen ini kemudian beragregasi dari ujung ke ujung. Khususnya proses ini tuh dibantu sama ATP atau GTP. Bisa tolong di next. Nah, filamen intermediate ini memiliki beberapa jenis. Bisa kita lihat di slide juga. Ini ada tabel. Untuk kelasnya ini ada dibagi menjadi 6. Ada tipe 1 dan tipe 2 itu berhubungan dengan asam dan basa keratin yang dimiliki. Untuk bentuk selnya itu epitel. Kemudian yang ketiga itu proteinnya jenisnya vimentin, desmin, kemudian ada GFAP dan periferin, kemudian ada plastisin. Itu tipe-tipe selnya juga berbeda-beda. Bisa dilihat di tabel. Kemudian pada yang keempat itu memiliki protein jenis neurofilamen protein L, M, atau H. Kemudian ada jenis yang lainnya dengan alpha internexin. Biasanya itu pada sel saraf. Kalau misalnya yang neurofilamen protein itu pada central nervous system. Kalau yang alpha internexin itu ada di CNS neural cells. Kalau yang kelima, jenis proteinnya itu ada protein lamins A, B, atau C. Nah, untuk bentuk selnya, itu bentuknya nuklear membrane. Untuk yang keenam atau yang terakhir ini, protein intermediate filamennya itu nestin. Untuk tipe selnya yaitu neuropithelial cell. Bisa di next slide. Kemudian lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu struktur yang paling kecil. Itu ada mikrofilamen. Mikrofilamen ini bisa disebut dengan filamen aktin karena dia terbentuk dari protein aktin. Tapi untuk pada sel otot, dia dibantu oleh protein miosin dan tropomiosin. Kalau misalnya teman-teman juga masih ingat tentang materi otot ya. Kemudian kenapa dia disebut paling kecil? Karena dia berukuran 60 angstrom atau bisa disebut juga dalam nanometer itu 6 nanometer. Jadi yang paling kecil. Bisa di next. Nah, susunannya ini terbentuk dari
globular. Nah, kalau misalnya yang kita lihat di slide ini, kalau misalnya yang kecil sendiri-sendiri, itu dia disebut sebagai aktin G atau aktin globular. Kemudian kalau misalnya dia bentuk filamen, dia disebutnya dengan aktin F. Pada filamen ini dia memiliki ujung negatif dan ujung positif. Nah, sifat dari mikrofilamen ini juga mudah terakit dan mudah terurai. Jadi tolong di next. Nah, pembentukan dari globular menjadi filamen ini bisa dilihat di slide, ya teman-teman. Nah, skemanya ini dari aktin G itu pertamanya akan berikatan dengan ATP, kemudian akan membentuk trimerdior yang stabil, kemudian akhirnya akan memanjang. Perubahannya itu tuh dibantu dengan proses hidrolisis dari ATP ke ADP yang akan ada pertumbuhan cepat positif di ujung positif, kemudian dan ada pertumbuhan yang lebih lambat di bagian yang negatif. Bisa di next slide. Nah, untuk kegunaannya mikrofilamen ini, seperti yang tadi udah dijelaskan, kalau misalnya mikrofilamen ini kan bisa terurai dan bisa bergabung gitu ya. Nah, itu berhubungan dengan pergerakan. Jadi, dia berguna untuk pergerakan dan support secara mekanik seperti kontraksi otot yang tadi udah dijelasin. Kemudian ada membantu pada pembelahan sel dan mobilitas sel. Kemudian, dia juga untuk mendukung sel untuk kekuatan dasar pada sel dan membentuk sel. Selanjutnya, ia juga berguna untuk ekstensi pada sel. Jadi, adanya mikrofilamen ini, dia juga akan membentuk mikrofili pada sel seperti itu. Bisa tolong next. Struktur mikrofilinya ini bisa dilihat di slide, teman-teman. Bentuknya ini mikrofili seperti yang teman-teman ketahui juga. Pada bagian mikrofilamen ini ada bagian yang negatif dan bagian positifnya. Untuk bagian negatif itu yang lebih dekat pada inti sel. Kalau yang positif itu yang di bagian luarnya. Bisa tolong di next. Nah, untuk yang ini bisa teman-teman lihat juga, dia masuk ke kegunaan lagi ya. Ini untuk berubah seperti pergerakan amoeboid yang pertama itu, kemudian tempat-tempatnya aktin filamen ini pada sitoplasma. Kemudian yang tadi udah jelasin juga, jadi disebutkan kalau misalnya aktin filamen ini juga berperan pada pembelahan sel. Jadi waktu sitokinesis, waktu pembelahan selnya itu, kemudian pada kontraksi otot. Bisa tolong di next. Nah, filamen aktin ini tuh kadang juga menjadi kaku karena terikat dengan protein pengikat silang pada filamin. Sebenarnya saya cuma mau menunjukkan adanya filamin A yang terletak pada membran sel. Jadi kalau misalnya filamen aktinnya ini terikat pada filamin A, ini bisa membentuk struktur yang lebih kaku. Sehingga memberi daya mekanis terhadap permukaan sel, sehingga membentuk pergerakan dan perubahan bentuk. Baik, bisa tolong di next. Nah, untuk ini tadi sebenarnya sudah di-show-kan gambarnya, tapi yang ini lebih besar ya, teman-teman. Jadi tempat-tempatnya filamen aktin. Nah, filamen aktin ini ada yang bisa menjadi mikrofili pada bagian yang pertama yang A, kemudian yang kedua ini dia berada di pinggir-pinggir membran sel gitu. Dia disebutnya sebagai pada cortex cell. Kemudian dia juga ada di adherens belt. Kemudian ada
dia membentuk filopodia atau pada ujung-ujungnya ini. Kemudian dia bisa di bagian lamelipodium. Jadi dia akan membentuk tonjolan-tonjolan. Kemudian dia bisa ada di bagian dalam sitoplasma membentuk stress fiber. Kemudian dia juga berperan pada aktivitas makrofag atau saat ada molekul lain yang masuk seperti itu. Kemudian dia juga membantu pergerakan endositik vesikel, maaf. Kemudian yang tadi sudah disebutkan juga tentang pembelahan sel, dia akan membentuk cincin kontraktil. Bisa tolong next. Nah, ini gambaran lebih jelas mengenai leading edge atau lamelipodium. Jadi dia akan ada tonjolan-tonjolan di bagian selnya. Bisa teman-teman dilihat, bagian A ini ada lamelipodium, kemudian bagian B-nya ada filopodium, kemudian yang C ini juga ada yang dinamakan focal adhesion. Kemudian yang terakhir ada lamela yang D ini, yang tengah. Ya. Baik, boleh tolong di next. Nah, untuk yang ini merupakan filamen aktin yang berperan sebagai stress fiber. Jadi pada stress fiber ini tuh menempel pada lapisan luar melalui daerah khusus disebut focal adhesion atau focal contact. Seperti itu. Dia jadi berhubungan sama focal adhesion untuk berhubungan dengan matriks luar. Seperti itu. Bisa tolong di next. Nah, ini secara garis besarnya yang sama yang lain ada mikrotubul juga yang tadi udah dijelasin, ada intermediate filamen. Kalau misalnya di sel-sel ini bisa membentuk banyak gerakan, banyak bentuk-bentuk pada sel sehingga sel itu tidak kaku dan cuman kayak gitu aja, tapi sebenarnya bisa bergerak dan berbentuk hal-hal lain. Seperti itu. Bisa tolong next. Nah, baik, pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini. Terima kasih. Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya adalah fungsi motil mikrotubula. Jadi, selain mikrotubula itu berfungsi sebagai komponen sitoskeleton, salah satu sitoskeleton, dia itu juga berfungsi dapat bergerak atau dapat motil gitu. Sebentar, jangan di next slide dulu. Nah, dalam memproduksi suatu gerakan itu ada dua mekanisme fundamental yang berbeda. Yang pertama itu gerakan mikrotubula tergantung pada protein dinein, kinesin, dan juga tautan silang mikrotubula. Nah, sedangkan mekanisme yang kedua itu didasarkan pada pertumbuhan mikrotubula dan pembongkarannya. Misalnya dari panjang menjadi pendek yang dikontrol oleh keseimbangan mikrotubula heterodimer. Nah, untuk protein dinein itu adalah kelompok protein motor yang impulsnya itu nanti dari perifer ke pusat. Kemudian kalau yang kinesin itu dari pusat ke pinggir begitu atau perifer. Kemudian bentar. Boleh di next slide dulu? Boleh di next slide? Baik, terima kasih. Untuk contoh dari mikrotubula yang motil itu yang pertama ada flagella, mohon maaf itu kurang L, kemudian yang kedua itu adalah cilia. Nah, baik flagella dan cilia itu sama-sama bentuknya dari merupakan juluran dari sel. Jadi kalau yang flagella itu nanti terlihatnya itu lebih panjang, kemudian kalau yang cilia itu lebih kecil, tapi mereka itu sama-sama untuk
motilnya si mikrotubula. Nah, yang silia gerakannya itu menyerupai lecutan, sedangkan yang flagela itu geraknya seperti ombak. Untuk flagela sendiri itu terdiri dari 9 dublet mikrotubula yang berhubungan dengan badan basal di sitoplasma. Badan basal itu yang bawah, nanti di next slide akan ditampilkan secara jelas yang basal itu mana. Kemudian dublet-dublet tersebut itu tersusun melingkar dan juga radiar terhadap 2 buah mikrotubula tunggal di dalamnya. Nah, oleh karena itu, flagela dikatakan punya susunan mikrotubula 9 plus 2. Jadi 9-nya itu dublet, kemudian yang 2 itu singlet. Nah, setiap dublet saling berhubungan dengan protein yang disebut dengan neksin. Nah, pada bagian bebas dari subdublet itu terdapat sepasang molekul protein yang disebut dengan dinein. Nanti di gambar selanjutnya juga akan terlihat di mana dineinnya. Nah, dinein sendiri itu adalah protein yang memiliki gugus yang berperan sebagai ATPase, sehingga dinein itu bertanggung jawab terjadinya hidrolisis ATP untuk memulai suatu pergerakan. Jadi kan kalau pergerakan itu perlu adanya energi, jadi seperti itu. Boleh di next slide. Nah, ini adalah gambar lebih jelas kalau flagela misal di bakteri, nah itu seperti itu. Kemudian yang di bawahnya itu ada basal, nah itu adalah bagian basal yang tadi. Nah, kemudian di antara yang bulat melingkar sama yang ada di kuning yang tengah itu kan ada dinein. Nah, itu dinein tadi yang udah dijelaskan tadi. Boleh di next slide? Nah, itu juga memperjelas tadi susunannya itu 9 plus 2. Jadi 2-nya itu yang ada di tengah. 9-nya itu di yang lingkaran yang tengah, paling tengah itu. Nah, flagela itu yang warna biru di pojok kiri yang ada sel contoh dari sel tumbuhan sebenarnya. Iya. Boleh di next slide? Nah, selanjutnya adalah struktur sitoskeleton. Nah, mungkin tadi udah dijelasin apa aja komponennya, mulai dari ada mikrotubula, kemudian filamen yang sudah dijelasin, filamen intermedia, kemudian juga ada mikrofilamen. Ini cuma memperjelas apa dan menyebutkan apa saja fungsinya. Boleh di next slide? Nah, yang pertama ada mikrotubula, di mana mikrotubula itu tersebut terdapat susunan tunggal, jaringan, dan juga berkas-berkas paralel yang fungsinya itu memberikan kekakuan pada daerah sitoplasma. Nah, untuk gambarnya itu yang tengah, mikrotubula. Nah, kemudian mikrotubula ini juga memungkinkan menyebabkan si selnya itu memiliki elastisitas untuk penonjolan seluler. Nah, aktivitas mikrotubula sitoskeleton bisa mengalami modifikasi akibat adanya variasi MAPS atau mikrotubule associated protein dan juga disebabkan oleh konsentrasi ion Ca. Boleh di next slide? Baik, yang selanjutnya adalah mikrofilamen. Gambarnya itu di yang paling bawah. Nah, mikrofilamen dalam sitoskeleton itu juga tersusun secara tunggal, jaringan atau berkas-berkas paralel, di mana deretan kaitannya itu silang antar mikrofilamen yang diatur oleh variasi ikatan aktin dengan protein, turut mengontrol viskositas sitoplasma sehingga nanti sitoplasmanya itu dalam kondisi cair atau gel. Nah, berkas mikrofilamen juga akan mendukung perluasan membran plasma. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nurul, nanti dia itu akan membentuk yang namanya mikrofili. Kemudian untuk berkas filamen itu juga akan mendukung perluasan, tadi kan sudah disebutkan pembentukan mikrofili. Nah, jumlah ikatan antara aktin dan juga protein itu diatur oleh ion Ca dan juga CAMP yang dulu pernah dibahas. Kemudian polimerasi mikrofilamen, tautan silang dan juga pembentukan berkas di bawah itu dikendalikan oleh sistem pengaturan sel. Boleh di next slide? Nah, yang terakhir itu strukturnya ada filamen intermediate. Nah, filamen intermediate dalam bentuk jaringan dan juga berkas, berfungsi untuk mendukung struktur sitoplasma secara tidak langsung karena filamen intermedia ini sering berasosiasi dengan mikrotubula dan juga mikrofilamen. Nah, jadi
dari ketiga komponen-komponen dari struktur si sitoskeleton itu, nanti dia itu bisa berikatan antara mikrofilamen dengan mikrotubula, kemudian mikrotubula dengan filamen intermedia, atau ketiga-tiganya itu nanti bisa saling berikatan gitu. Nanti bisa dilihat di itu gambar yang ada di atasnya. Nah, itu. Nah, kemudian selain itu, boleh di next slide dulu. Nah, ini. Selain sitoskeleton itu nanti berikatan antara komponen-komponennya, nanti dia itu juga bisa berikatan dengan matriks ekstraseluler melalui reseptor membrana, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Nurul di awal. Nah, yang sisi luar, reseptor fibrinogen itu dari luar itu reseptor fibrinogen yang ini, yang warna biru, nah itu akan berikatan dengan matriks ekstraseluler antara lain itu kolagen dan juga proteoglikan. Nah, kolagen itu yang kolagen Levy. Nah, itu. Kemudian proteoglikan itu yang di zoom. Nah, itu. Kemudian pada sisi dalam berikatan dengan talin. Talin itu bisa dilihat di gambar yang fotokopian yang sebelah kanan. Nah, itu talin yang warna hitam. Nah, itu akan berikatan dengan talin, di mana talin berikatan dengan vinkulin yang akan menghubungkannya dengan filamen aktin alfa aktin dari mikrofilamen. Nah, kemudian juga ini izin menambahkan, tadi di struktur sitoskeleton itu, kalau pada sel hewan, filamen intermedia itu akan berasosiasi dengan mikrotubula dan mikrofilamen di dalam sitoplasma membentuk yang tadi, sistem rangka sel yang menyelubungi sitoplasma. Nah, fungsinya itu, selain mendukung daerah utama dari sitoplasma, juga akan membantu menjaga posisi nukleus di sitoplasma gitu. Boleh next slide. Nah, sekian presentasi dari kelompok 6. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Adit, atau langsung tanya jawab nih, Bu? Langsung saja yang mau bertanya silakan raise hand dulu. Baik, Bu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Kasih Pak. Tapi sampai mana ini? Wah, ini saya tahu ini. Bu tadi mana tadi? Silakan yang mau bertanya. Tadi presentasinya bagus, lengkap ya, lengkap dan lumayan mendalam. Biasanya banyak yang bisa ditanyakan. Oke. Yang di mana, Pak? Oh, Klaten. Alumni mana, Pak? Contoh. Oh, biologi tadi. Oke, ya. 3 ya. Alhamdulillah 3. Silakan. Kemarin yang prajurit itu tadi 7. Oke, makasih Pak. Sudah jatuh. Terus, Bu Umi, Fauziah. Oke, kurang satu ya. Roswita, Nuril, satu lagi. Dari mana, Bu? Ya, baik, silakan. Siapa dulu ini? Nuril dulu ya. Silakan, Mbak. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok 6 mengenai fungsi motil mikrotubula yang pergerakan sel. Itu kan ada flagella sama ada silia. Nah, ada di luar tubuh sel gitu ya. Nah, struktur dari flagella itu yang mana ya? Atau strukturnya itu bentuknya mikrotubula atau
mikrofilamen aktin, Ibu. Mohon jawabannya. Sampai jelas ini. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya sudah jelas ya. Kelompok 6, pertanyaan Nuril sudah jelas ya. Pak, ini jadi. Udah, Ibu. Baik, berikutnya Roswita. Baik, terima kasih kelompok 6 yang sudah memaparkan materi. Saya izin bertanya, pada dua macam mikrotubula, dikatakan pada mikrotubula labil, mikrotubula pembentuk gelondong pembelahan. Nah, saya belum paham bagaimana mekanisme pembentuk gelondong pembelahannya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Roswita dan juga Nuril. Kami izin untuk berdiskusi sebentar. Saya yang nggak bagus atau yang jadi ya. Loh, Roswita malah hilang. Enggak ya? Roswita? Oh, Oh, masih. ya, ya. Seperti itu ya. Kalau gimana Pak jadi? Oke, oke. Ya, oke. Kita lanjut Pak. Kita Dijawab dulu bagaimana? Dua penanya ini. Kalau gimana Pak? Oh, sudah. Ada yang perlu di sama-sama berdiri. Oh, proses digital, proses itu satu lagi yang Bowo. Pak Bowo. Yang nanti, ya, beberapa yang. Halo, kelompok 6, silakan dijawab. Dan kemudian, terima kasih Pak Budi. Baik, Bu, sebentar. Saya izin share screen. Apakah bisa ya? Bisa. Hari ini, sebentar. Julia. Hari ini ya yang mau share. Iya, Bu. Gimana hari ini? Jadi nge-share? Jadi, Ibu, sebentar. Harapannya ini menjadi satu kelas karena kita cuma satu rombel saja. Sehingga nanti komunikasi dan interaksi akan lebih mudah. Jadinya dengan kelas praktek itu ada 3 kelas itu khusus. Jadi satu kelas semoga lebih mudah untuk dan bisa berjalan baik. Saya kira itu dari saya ada yang mau disampaikan kalau Apakah sudah terlihat, Bu? nanti Sudah. Ya, baik. Untuk struktur dari
flagel itu sebenarnya ini itu juluran dari si flagel itu. Nah, ini itu bentuk irisan melintangnya begitu. Kemudian kalau diperjelas lagi itu flagel itu sebenarnya yang ini. Nah, kok flagel? Astagfirullah. Iya, flagel yang hijau ini sepertinya begitu. Nah, terus yang lingkaran ini sebenarnya itu isinya gitu. Begitu Nuril. Nah, kemudian saya ada video. Sebentar, Bu. Karena syarat itu salah satunya adalah saya kira itu pengantar dari saya. Semoga kedepannya mulai dari Oh ya Allah. tidak langsung bisa ditanggapi, mohon maaf karena mungkin jawaban tidak langsung bisa diberikan karena saya tidak bisa saya memberikan itu. Saya kira itu pengantar sedikit dengan pelaksanaan jadwal dan harapannya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Arif, kemudian Pak Agus Yono, kemudian ada Pak Andi, dan ada Mas. Tapi kalau jadi bukan, saya sudah tertutup tadi. Saya sudah mulai tertutup. Jadi masnya. Suaranya juga terdengar, Bu. Belum. Itu masih Anda mute gitu loh. Suara di videonya itu masih silang itu. Biasanya nanti kalau berjalan biasanya pengalaman kemarin cepat baru Videonya di bawah tuh tandanya. Nah itu masih. Kalau tidak ada hal yang terkait barangkali nanti ada hal yang terkait grup dan sebagainya ya. Tapi pada prinsipnya pelaksanaan ini insya Allah akan sesuai dengan aturan atau yang disarankan oleh kita. Sekali lagi kami selaku pelaksana ini pelaksana di dan Itu adalah yang menyusun dari si flagel itu nanti bahannya menjadi gerakan. saya kira itu kalau dan kalau seandainya nanti ada yang lebih biasanya saya sebutkan sementara dulu
nomornya sudah tahu belum nomor saya? Nah, jadi yang ini itu Ya. gerakan dari sperma itu nanti kan gerakannya seperti yang kita tahu gitu. Nah, itu adalah gerakan dari si flagel itu. Nah, tadi yang ini sebentar. Nah, yang ini itu bentuk bentuk di dalamnya begitu, Nuril. Nah, jadi kalau ditanya struktur apa saja nanti ada si dublet mikrotubul ini, terus nanti di sini ada nektin dan ada juga tadi dinein begitu. Mungkin dari Ibu Adit atau teman-teman yang ingin menambahkan atau mengoreksi apabila ada kesalahan, boleh. Ya, itu nomor saya di chat barangkali nanti kalau bisa. Tapi Struktur flagel ya. di grup saya Oke. ide hasilnya dari berikutnya nanti bisa. Saya kira dari saya itu ini kata sekarang buat tiga dari Apa? Dari Fitriani. Ya. Saya sampaikan ya. Oke, saya kira itu saja saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum. Oh, sebentar, lupa. Konting koordinator, tolong nanti di apa? Pilih lah gitu ya. Jangan koordinasi gitu. Ya, tadi pertanyaan Roswita dulu. Koordinator. Oke, silakan nanti. Oke, saya tutup. Roswita, Ya. pertanyaannya Iya, Ibu. apa, Ros? Tadi pertanyaannya Oh, apa? tadi saya belum paham yang ini, Bu. Pada mikrotubula labil itu kan dia sebagai pembentuk gelondong pembelahan. Nah, pembentuk gelondong pembelahannya itu seperti apa gitu? Kok labil gitu ya? Iya. Karena ada yang stabil, ada yang labil tadi ya. Iya. Mikrotubula, oke. Ya. Dijawab kelompok 6. Yang lain yang mau bertanya silakan resen. Enggak tidur tadi. Kok sepi? Ya, betul. Mikrotubula memang ada dua jenis ya, ada yang labil dan ada yang stabil. Nah, ya, kalau yang stabil tadi yang contohnya yang penyusun bagel ya, penyusun silia itu stabil. Tapi ada juga yang labil. Labil itu mudah dibentuk, tapi dia mudah dibongkar juga. Tadi kan ada ujung minus sama plus tadi ya, plus sama minus tadi ya. Ada ujung pertumbuhan, ada ujung. Jadi di atas itu tumbuh, di bawah bongkar. Di atas tumbuh, di bawah bongkar. Gitu. Oke, silakan dijawab kelompok 6. Dan khusus pada gelondong pembelahan, dia adalah mikrotubula yang labil. Artinya mikrotubula yang mudah dibentuk dan mudah dibongkar. Pasti ada tujuannya itu kenapa begitu. Oke. Ya, yang lain ada yang tanya apa enggak ini? Anda sudah dapat materi tentang otot ya? Sudah ya? Aktin, miosin,
Mungkin di Anfisman mungkin ya. Sudah belum? Sudah Bu, materi otot sudah didapatkan di Anfisman. Berarti Anda sudah tahu struktur aktin miosin ya? Sudah Ibu. Oke. Ibu permisi, ini ada yang raise hand. Lita, silakan. Ibu, saya untuk kelompok 6 mau tanya. Tadi kan disebutkan kalau tadi kan terdiri dari 3 komponen ya, mikrotubular, filamen intermediat, dan mikrofilamen. Itu tadi disebutkan di bagian terakhir itu bahwa mereka tuh bisa saling terhubung atau jadi satu gitu. Nah itu tuh mekanismenya bagaimana ya? Terima kasih. Ya. Ya, ya. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau dilihat model pergerakannya, tadi mungkin di video ya, antara yang flagel sama yang siapa tadi, silia itu berbeda ya. Itu tergantung pada sumbu pergerakannya. Kalau yang flagel itu kan geraknya itu gini ya, apa sih, undulation itu apa ya, bergelombang gitu ya. Sedangkan kalau silia itu gerakannya ada yang seperti mendayung gitu. Orang mendayung ya, nah itu bareng-bareng banyak gitu. Kayak orang mendayung itu pergerakan dari silia. Kebetulan Pak Aris lihatnya di Jakarta. Dan silia itu menduduki jumlah yang besar banget di permukaan sel. Yang Anda ketahui sampai saat ini fungsi silia apa tuh selain sebagai alat gerak? Fungsi silia. Bentar, di dalam Anda sudah ikut Anfisman ya. Di dalam tubuh kita silia itu ada di mana? Anda tahu? Di esofagus Ibu, di tenggorokan. Terus, gimana lagi? Wes, itu dong. Di saluran pernafasan, Bu. Pernafasan tenggorokan tadi ya, trakea ya. Gimana lagi? Silia ada di mana? Anda masih belum tahu ya. Di dalam pada reseptor sel-sel rambut, reseptor di dalam telinga kita yang disebut dengan sel rambut itu juga disusun dari silia. Dan pergerakan silia di situ itu menentukan apa? Menentukan terjadinya penghantaran oleh saraf. Ya, nanti Anda belajar itu ya di fisiologi hewan. Itu juga pakai silia. Ya. Banyak ya, kalau silia itu banyak. Cuman kalau flagel memang paling sedikit ya, sedikit sel yang berflagel yang ada di tubuh kita. Tapi untuk hewan-hewan apa istilahnya ya, kayak protista gitu tuh, itu flagel banyak dipakai di sana. Ya. Oke. Ya, pertanyaan Roswita tadi mau dijawab atau tidak?
Bisa dijawab? Izin mencoba menjawab, Bu. Silakan. Jadi, kalau gelindung-gelindung pembelahan itu kan biasanya erat kaitannya dengan yang namanya sentriol. Terus di dalam sel itu, sentriol itu akan membantu pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Sederhananya, kromosom menggunakan mikrotubulus sentriol sebagai jalan raya selama proses pembelahan sel. Nah, sentriol sendiri itu adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk tabung atau untayan protein. Nah, biasanya ditemukan di sel eukariotik gitu. Apakah Ibu Gimana, Adit Ros? ingin menambahkan Ya, atau teman-teman? sebentar. Rosita jelas atau belum? Ya, sudah mulai memahami, Bu. Jadi Terima gini kasih ya. hari ini. Oke, makasih ya. Jadi Ibu tambahkan ya. Nah, itu nanti sebetulnya akan kita pelajari lebih mendalam di proses pembelahan sel. Ini Anda semua paham ya kalau di pembelahan sel itu menggunakan gelendong pembelahan ya. Semua tahu ya? Pembelahan sel menggunakan gelendong pembelahan semua sudah tahu belum? Anda kan sudah pernah belajar pembelahan sel lalu mitosis. Kok mitosis? Ya, betul. Pembelahan sel sudah belum pernah belajar? Lu. Sudah, Bu. Nah, tahu toh? Gelendong pembelahan fungsinya untuk apa? Yang Anda tahu? Agar dapat membelah, Ibu. Bisa terpisah. Gimana? Harusnya ada gambar ini. Bentar. Saya carikan gambar. Gambarnya di mana? Ada gambar yang bagus. Bentar. Aduh, gambarnya nggak bagus. Oke. Bentar ya. Bisa. Cek 2013 IPA semester 4 tidak ada. Saya ngajarnya seni budaya. Saya mengajar biologi perikanan itu saya tidak ada. Akhirnya saya ngajar PKK di tahun ini tidak ada IPA. Oke. Silakan Anda lihat. Ini, sudah pernah lihat gambar seperti ini ya? Sudah, Bu. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi ya. Nah, kan kalau mau membelah itu kan, membran sel ini kan akan lenyap. Ya, dia terpecah. Membran nukleus, maaf. Membran nukleus, membran inti itu pecah. Ya, terus sudah muncul kromosom kayak gini. Kromatid berubah menjadi kromosom. Oke. Nah, terus dari sentriol yang tadi sudah dijelaskan oleh hari ini, sentriol itu akan mengeluarkan gelendong pembelahannya, gambarnya yang abu-abu ini. Ya agak flu. Lihat nih, udah kelihatan ya? Yang garis-garis ini kayak benang-benang ini. Ini adalah mikrotubula. Ini mikrotubula. Nah, mikrotubula yang ini adalah mikrotubula yang tadi yang labil. Artinya ketika pada waktu proses pembelahan itu dia dibentuk memanjang, menuju ke tengah nih. Gambar yang sebelahnya metafase. Ya, dia tadinya nggak ada, kemudian dibentuk dengan cepat menuju ke bagian tengah dari kromosom itu sentromer,
ya. Dia akan mengikat di situ. Jadi kromosom itu akan diikat oleh ini apa? Mikrotubula itu. Diikat di tengah-tengah gitu ya, plek gitu ya. Nah, ikat gitu. Sudah diikat semua. Ini nanti posisinya dia disusun nih, metafase ditaruh di tengah. Kok bisa di tengah, kenapa dan seterusnya nanti Bu jelaskan. Yang penting ini mikrotubulanya dulu. Nah, kalau sudah fase ini, nanti kan ada fase ini. Ini anafase. Anafase itu kan ketika masing-masing kromosom mulai menjauh, ditarik ke masing-masing kutubnya. Ini jadinya. Nah, kok bisa ditarik? Pastinya karena siapa tadi? Mikrotubulanya memendek. Tadi kan mikrotubula ada di tengah-tengah bidang ekuator. Kemudian semua diikat gitu ya. Lalu Anda tahu ya kromosomnya kan mengalami duplikasi itu kan dua-dua gitu ya. Terus masing-masing akan ditarik ke bidang pembelahan masing-masing. Ya, ditarik ke kutub utara, di kutub selatan gitu ya. Kok bisa ditarik kenapa? Mikrotubulanya memendek. Nah, ini yang disebut dengan mikrotubula pada gelendang pembelahan adalah mikrotubula yang labil karena ketika dia dibutuhkan untuk mengikat kromosom yang berada di tengah bidang pembelahan, dia akan manjang, cut gitu ya. Kemudian ketika posisi dia harus menarik ke masing-masing bidang pembelahan, itu dia akan pendek. Nah, itu kira-kira seperti itu. Gimana, Roswita? Sudah jelas belum? Sudah, Bu, sudah jelas. Terima kasih, Bu. Ya, maksudnya labil itu begitu ya. Mudah dibentuk, mudah dibongkar. Kalau ada kejadian, misalnya satu kejadian, ada suatu zat misalnya, suatu zat kimia yang menyebabkan mikrotubulanya itu gagal memendek. Bisa enggak? Bisa. Ya. Jadi ketika mikrotubula tadi gagal memendek, artinya ada enzim, kan dia ada enzim yang bagian tumbuh, ada enzim yang bagian memecah gitu ya. Kalau enzim yang bagian memecah itu dihambat oleh zat kimia itu, Anda bisa meramalkan apa yang terjadi? Mikrotubulanya gagal dipecah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pembelahan selnya gagal, Bu. Betul, gagal ya. Artinya proses anafase tidak akan terjadi, betul loh? Nah, itu yang disebut poliploidi. Harusnya kan dibagi menjadi dua kan, satu untuk sel sebelah kanan, satu sebelah kiri gitu kan. Lah dia itu nggak bisa belah di tengah-tengah, jadi double. Kromosomnya double, mengganda. Kromosomnya mengganda, harusnya kan dipisah begini, dibagi satu, dibagi dua kan. Ketika dia nggak bisa gagal berpisah, gara-gara si siapa mikrotubulanya tidak bisa mendek, kan nggak bisa menarik begini. Nah, terus dia kan tetap berada di tengah-tengah atau selnya gagal membelah. Terbentuklah poliploidi. Oke, ya itu nanti kita ulangi lagi waktu pembelahan sel. Oke, pertanyaan jelas ya, saya kira itu tambahan dari saya. Kemudian pertanyaan Litania tadi apa ya? Iya Ibu, tadi jelaskan sama kalau nggak salah hari ini bilang bahwa 3 komponen itu tuh bisa kayak menjadi satu apa menyambung gitu loh Bu. Kalau nggak salah. Nah itu tuh mekanismenya gimana ya? Ya. Jadi kan sitoskeleton itu kan dibangun dari 3 komponen itu ya, ceritanya kan begitu. Tadi dibilang ketiga komponen itu pastinya kan tidak bekerja masing-masing ya, semua punya fungsi ya. Bisa saling menyambung atau saling terhubung atau bagaimana. Mungkin bisa ditampilkan gambarnya lagi, grup yang muncul yang presentasi supaya lebih jelas yang ditanyakan apa penjelasannya bagaimana sih mereka kok bisa saling kerjasama, saling terhubung atau nyambung atau gimana tadi. Saya tidak bisa share screen lagi, Ibu. Kenapa? Host disable participant screen. Loh, kok iso ya? Sharing. Hari ini bisa tuh. Ya, saya. Ini kok cuma partisipan. So,
Saya aja Bu bisa ini Bu, Nurul Aziza bisa share screen. Izin share screen ya, teman. Ya. Nah, ini silakan dijelaskan tadi pertanyaan Lita. Biar lebih jelas maksudnya gimana tuh. Baik Ibu, baik teman-teman. Izin mencoba menjelaskan ya Bu, izin menjawab. Tadi kan yang mungkin yang disebutkan sama Arin itu maksudnya menyambung itu tuh bukan menyambung secara fisik mereka tiga struktur ini tuh jadi satu, tapi saling berkaitan. Jadi misalnya kalau si skeleton ini memiliki struktur dari microtubules, kemudian ada intermediate filaments dan microfilamen ini, mereka ini mempunyai struktur yang beda-beda dan fungsi yang beda-beda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk sel itu sendiri sehingga tidak letoy lah istilahnya kalau misalnya kayak bahasanya kita mah. Terus dia tetap berbentuk yang utuh dan tidak bentuknya tidak rusak seperti itu. Tapi mereka tetap bekerja secara masing-masing dari strukturnya begitu. Ibu mungkin ada yang bisa ditambahkan. Iya, iya betul memang sesuai dengan fungsinya ya. Seperti mikrotubula. Mikrotubula itu kan tengahnya berongga. Jadi Anda bayangkan seperti pipa pralon gitu loh. Mikrotubula gitu ya, tengahnya berongga. Nah, selain dia memberikan kekuatan atau bentuk pada sel sebagai rangka, dia itu juga berfungsi sebagai saluran untuk mengantarkan suatu zat. Misalnya nanti kalau di sistem saraf, di neuron, itu dia yang menghantarkan produk dari sel somanya neuron menuju ke akson. Kan akson itu kan panjang, nah. Neurotransmitter contohnya itu dihantarkan lewat sitoskeleton itu. Ya. Jadi semacam saluran memang dia berfungsi seperti itu selain sebagai rangka sel ya. Kemudian yang lain-lain itu sesuai dengan ukurannya, misalnya yang mikrofilamen aktin. Lalu intermediate filamen ya. Intermediate filamen itu banyak berfungsi pada apa tadi disebutkan ya, pada sel-sel yang apa tadi? Intermediate filamen. Sel yang yuk, slide keberapa tadi bagian apa yang memberikan penguat epitel terus apa lagi tadi intermediate filamen, slide keberapa ya Ibu, lupa. Yang intermediate filamen. Nah, itu tugasnya. Nah, ini yang tugasnya tadi apa intermediate filamen. Ini tugasnya apa ini? Oh, secara umum ini yang filamen. Lihat rentangnya tinggi, berbentuk benang berongga. Susunan paling stabil dari yang lainnya. Nah, kalau yang mikrotubula itu ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Tetapi filamen intermedia ini dia yang paling kuat ya kan. Dia lihat tahu ya lihat. Ya, dia paling kuat nih. Nah, ini kuat. Nah, posisi yang demikian itu menyebabkan dia berfungsi sebagai dia pengikat ya. Posisi-posisi dari organel sel. Organel sel itu kan macam-macam ya. Kita sudah bicarakan sampai sejauh ini. Mereka itu kan adanya keberadaannya di dalam sel itu lokasinya kan tidak berubah. Misalnya inti yang terikat di tengah, yang mengikat siapa ya ini intermedia ini, dia kan terikat di tengah terus. Kemudian setelah inti adalah RE, gitu ya kemarin kita sudah lihat itu ya RE, habis RE lalu nanti ada aparatus Golgi, terus nanti di mana ada mitokondria dan seterusnya. Posisinya tuh ajak di situ.
Mereka nggak jalan-jalan, ya, nggak pindah-pindah tempat begitu. Nah, kok bisa begitu, Bu? Ya karena diikat oleh ini. Nah, ini hanya ada pada sel hewan. Kan pertanyaannya kan begini. Kalau begitu pada sel tumbuhan siapa yang melaksanakan fungsi dia gitu? Benarkah di sel tumbuhan tidak ada filamen intermedia? Lalu siapa yang menjalankan fungsi dia? Gitu ya. Coba next berikutnya. Mana? Ini sebentar, tadi yang tadi sebelumnya. Ya, Anda lihat ya, ini terbentuk dari monomer satu lembar, kemudian dia diuntir-untir begini aja dua berarti. Kemudian yang terakhir adalah dia gabungan dari 4. Bisa dibayangkan ya, berarti kan dia kuat sekali. Oke, berikutnya, next. Nah, intermediate filament cell type-nya. Loh, ini untuk epithelium, mesenchyme, muscle, glial cell. Ini tipe-tipenya ini. Ada tipe kelas 1, ada tipe 1, acidic keratin, selnya atau epitelia, berat molekulnya sekian dan seterusnya. Ya. Ini tipe-tipe dari intermediate filament. Banyak banget ya. Oke, berikutnya. Nah, ini sudah selesai tadi ya. Nah, ini beda lagi kalau ini mikrofilamen aktin. Ini yang paling kecil, paling lembut, tapi dia punya kekuatan ya. Diameternya 60 angstrom. Tersusun dari protein aktin. Nah, filamen aktin ini nanti juga berperan pada proses pembelahan sel hewan. Dia yang berperan pada fase terakhir lupa. Ketika sudah paling terakhir apa sih? Telofase kemudian masuk ke fase terakhir, itu yang menjadi cincin yang memecahkan 2 sel sub, itu tuh cincin aktin. Meskipun kecil tapi dia kuat ya. Karena dia misalnya untuk kontraksi otot, untuk proses pembelahan sel yang saya baru katakan tadi, untuk mobilitas sel itu menggunakan ini ya, filamen aktin. Menetapkan bentuk sel dan sebagai kekuatan dasar. Dapat membentuk ekstensi pada sel seperti mikrofili, jadi yang bagian yang mikrofili ini kan banyak. Mikrofili banyak terdapat di mana? Yang Anda ketahui pada organ manusia atau hewan di mana ini? Mikrofili kayak gini. Usus bukan. Sus. Oke. Ya. Ini pergerakan lamelipodium, lamela atau apa sih? Lamellapodia, filopodia, kaki-kaki semu itu ya. Itu juga. Nah, ini kontraktil ring yang pojok ini. Nah, ini kontraktil ring yang saya ceritakan tadi, ini adalah proses pembelahan sel tadi. Jadi sel itu ketika sudah lonjong begitu, masing-masing sudah organelnya sudah terbagi menjadi 2, kromosomnya terbagi 2, dia tengahnya akan diikat oleh cincin kontraktil, aktin, dari aktin. Ini nanti cincinnya akan set gini, lalu selnya akan pecah. 2. Oke, lanjut. Ya. Lagi. Ya, aktin filamen aktin ya, tahu sudah ya kemarin gunanya ya. Semoga Anda masih sangat ingat bagaimana proses ini terjadinya kontraksi, keterkaitan hubungan antara filamen aktin dan miosin dan seterusnya. Oke, lagi. Nah, ini apa nih ceritanya tadi? Jadi ini sebenarnya saya cuma mau menunjukkan adanya filamin A, Bu. Jadi kalau misalnya yang
prosesnya yang terjadi di sini tuh belum masuk ke bagian sana gitu Bu. Saya cuman memperlihatkan kalau ada filamen A ini yang ada di membran sel. Jadi si filamen aktin ini akan berikatan dengan filamen A untuk memperkokoh si sel itu sendiri gitu Bu. Tapi untuk yang penjelasan yang CA plus myosin light, nah kayak gitu tuh masih belum sampai ke sana Bu. Bentar. Ini apa tuh? Oh, ini rerangka ya, dia menyangga membran sel gitu ya? Apa gitu Iya maksudnya? Ibu. Iya. Oke. Oh, dia menyangga membran sel itu. Dia seperti rerangka ya. Ya emang dia rerangka sih. Ini kan gambar membran sel nih. Membran sel itu jangan dikira ya dia bisa tegak berdiri begini tanpa ada penyangga. Anda tahu ya Anda tahu kan bahwa membran sel itu kan disusun dari fosfolipid. Fosfolipid itu gimana bisa tegak ya kalau tidak ada yang menyangga? Lipid itu fosfolipid lagi. Lipidnya dan lipidnya tidak jenuh ini. Kalau membran sel kan tidak jenuh. Ya dia lumer lah, cenderung lumer. Maka disebut dengan mempunyai apa? Zalir itu apa bahasa ilmiahnya? Sistemnya kan mozaik fluid ya, fluida. Dia lembek ini. Karena lemaknya bukan lemak jenuh. Nah, Anda bayangkan kondisi yang lembek begini kalau tidak disangga begini kan gimana? Nah, penyangganya ini contoh aja ya. Penyangganya nggak cuma satu, banyak gitu. Nah, filamen aktin itu masih disangga lagi oleh rantai-rantai lain yang lebih halus. Yang apa ini? Bagian apa ini? Transglue. Bukan. Ini apa yang merah-merah, Mbak? Penyangganya filamen A ini. Ini kayaknya kayak penjelasan ada nifedipin kayak Bukan gitu. yang nggak sih, bawah Bu? nih. Ini yang bawah nih Oh, loh, penyangga yang filamen A ini. filamentus. Ini kayaknya menjelaskan filamen aktinnya itu Bu, yang berikatan sama filamin. Oh, ini aktinnya yang menyangga filamin A ya. Gitu ya. Ini maksudnya. Iya Bu, sepaham saya seperti itu. Ya, mungkin nanti dibaca lagi ya. Anda ngambil gambar ini dari mana ini? Dari Ada dari penjelasannya artikel toh? jurnal. Iya Bu, bahasa Inggris Bu, belum full. Jadi saya kan kemarin nyari tentang filamin A-nya ini. Nah, ketemunya tuh ketemu artikelnya Bu panjang gitu kan Bu. Tapi kan mungkin yang di artikelnya ini tuh lebih menjelaskan tentang ini loh, pergerakan dari membran sel yang ini mungkin. Jadi bukan fokus ke filamen aktinnya gitu Bu. Jadi saya belum terlalu memahami yang itunya gitu Bu. Ya, wes nggak apa-apa. Tapi harus berani bahasa Inggris toh yo. Iya Bu, berani. Iya toh. Jangan takut toh yo baca. Iya Bu. Kan saya bilang gini loh. Sekarang ada Google Translate aja. Meskipun ya bingung-bingungan ya lumayan. Ambilnya dari kecil-kecil dulu, gambar ya, gambar dilihat. Apa bawahnya kan ada penjelasannya tuh. Itu dulu. Itu ditranslate, kemudian dilihat gambarnya. Anda berusaha memahami gambar dan translate itu. Kalau nggak paham lagi, cari di bacaannya. Udah gitu. Jangan dibaca semua A sampai Z, pasti saya yakin tidak kelar ya. Anda ambil yang bagian-bagian penting-penting aja. Itu kan tekniknya gitu. Kalau baca artikel jurnal ya. Baca abstrak, kemudian ini biasanya artikel review mas begini atau buku ya, buku yang bahasa Inggris itu ya. Kalau saya dulu belajarnya begitu biar cepat gitu, lihat gambar nggak paham gambarnya baca tulisan penjelasan di bawah gambar, itu sangat-sangat membantu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Nah ini lamellipodium itu apa ya? Ini contohnya hewannya apa ini? Kok hewan apa ini? Kalau macam amuba, itu dia bergerak pakai sitoskeleton atau enggak? Amuba. Yang punya kaki semu siapa? Amuba ya? Jadi gambar tadi menggambarkan apa itu? Amuba kah? Ini apa itu?
Nggak ada penjelasannya loh. Ambil gambar, gambar apa ini? Gambar apa Mbak? Yang kelompok berapa? 6. Ini dari sel Apa hewan, ini? Bu, kayaknya. Apa mau dibuka ininya, Bu? Apa artikelnya, Bu? Iya boleh. Loh, kalau nggak ini loh contoh nggak baik nih. Kalau ngambil gini-gini ada penjelasannya tuh judul artikelnya ini tentang Iya. apa ya ditulis toyo. Iya, iya, Bu. Terus bingung sendiri waktu Iya. ditanya. Oke, ya nanti lagi gitu ya, jangan gitu ya. Baik, Kalau Ibu. ada gambar, ada penjelasannya tuh ini, nah ini apa gitu. Di artikelnya Ayo, Bu. tuh ada, jangan dihilangkan ya, ditambahkan ini Iya, Bu. tentang gambar tentang ini yang menunjukkan siapa sitoskeletonnya berada pada ujung-ujungnya ini ya. Dan ini membantu pergerakan. Ini kan dia kalau bergerak merangkak, kok merangkak ya apa ya? Pilopodia itu bisa dibayangkan ya ketika si sitoskeletonnya sama-sama bekerja, shoot gitu dia maju, maju, maju atau dia menarik diri mundur, mundur, mundur gitu toh. Oke. Ya, ya oke. Baik ya, itu dulu ya. Nggak ada yang tanya lagi nih, sudah cukup? Iya, Bu. Sudah. Ya, baik. Untuk yang lain, PPT-nya juga sudah buat dan harap dikumpulkan di Elena. Ya, nanti minggu depan insya Allah kita belajar tentang apa ya? Nukleus kayaknya. Nukleus mungkin berarti minggu ke-12 ya. Nanti kita belajar tentang nukleus, kemudian setelahnya belajar tentang pembelahan sel. Baik, gitu dulu ya. Acara Baik, Ibu. perkuliahan kita hari ini. Terima kasih kelompok 6. Kelompoknya sudah menyajikan semua berarti ini ya. Sudah, Ibu. Berarti nanti minggu ke-12, minggu ke-13 saya, kemudian 14, 15, 16 tugas kalian mempresentasikan yang 3 materi itu. 3 materi yang dijadikan artikel Anda buat artikel reviewnya itu nanti dibagi. Mungkin kelompok 1 2 apa, 3 4 apa, 5 6 apa. Jadi di satu hari itu ada 2 kelompok yang menyajikan. Mungkin bisa bagi bagian Anda bagian mana sampai mana, kelompok sebelahnya bagian mana sampai mana. Tapi tagihannya adalah artikel review. Cuman untuk supaya temannya juga tahu yang dibuat apa, itu bisa di-share di sini dalam bentuk presentasi. Itu nanti minggu ke 14, 15 dan 16 berarti. 14 ya. Oke, begitu ya. Ibu, permisi, Bu. Izin bertanya mengenai tugasnya itu, Bu. Tadi kan Bu Adit menyuruh buat dipresentasikan kan, Bu, tapi juga bentuk diminta dalam bentuk review artikel seperti itu, Bu. Nah, berarti kita buat 2 bentuk dari presentasinya, bentuk PPT dan makalah artikel, atau salah satu aja tapi bentuk artikel terus dipresentasikan bentuk Word-nya kayak gitu, Bu. Gini. Semua kelompok membuat dalam bentuk semua kelompok. Ini tugas apa tuh ini? Kelompok ya ini. Perorangan. Lupa saya. Kelompok, Bu. Ya. Jadi Kelompok. Ya, oke. Jadi semuanya membuat artikel review. Oke, kan ada 3 topik ya. Kalau saya nggak salah toh, ada 3 topik ya. Apoptosis, stem cell, sama cancer. 3 topik. Berarti semuanya membuat 3 artikel review. Ya. Nah, Anda tinggal berbagi aja toh. Misalnya yang 2 orang ditugasi membuat setiap 2 orang tugasnya membuat satu topik gitu. Nah, ya toh? Nah, lalu
agar bisa sama-sama dipahami bersama, ya. Kalau hanya artikel itu dikumpulkan kan yang bacanya saya gitu. Biar bisa dimahami bersama apa isi apoptosis, apa sih cancer, basisnya ya. Apa sih stem cell gitu. Nanti dipresentasikan. Nah, presentasinya bagaimana? Tadi Bu bilang, misalnya untuk topik apoptosis hanya dipresentasikan oleh kelompok 1 dan 2 misalnya. Jadi hanya mereka yang membuat, selain membuat 3 artikel review, mereka ini juga menyiapkan PPT. Kalau lain PPT enggak? Iya, tetapi untuk topik yang beda. Misalnya 3-4 menyiapkan untuk stem cell. Terus kelompok 5-6 menyiapkan untuk presentasi tentang sel cancer. Itu. Tapi tagihan wajibnya adalah artikel review. Paham enggak? Jadi paham? Itu ya. Beda dengan ini. Kalau ini kan situs kota semua bikin. Enggak. Untuk PT-nya enggak. PPT itu hanya untuk khusus kelompok yang ditunjuk untuk maju. Ya, perkara nanti urutannya seperti apa, silakan Anda bagi sendiri. Misalnya kelompok 2 pengen, saya mau maju yang stem cell aja lah. Nah, pilih ya udah gitu. Kelompok 2 sama siapa gitu. Tentukan aja masing-masing. Tentukan sendiri. Ya. Artinya apa? Nanti kita bersama-sama memahami. Oh, ini toh yang dimaksud apoptosis. Oh, ini toh yang dimaksud dengan sel cancer, perkembangan sel cancer, misalnya proses proliferasinya, proses kegagalan apoptosisnya dan sebagainya, metastasisnya, so on lah, macam-macam itu. Nah, kalau tidak dipresentasikan, tidak ada pembahasan bersama, nanti saya khawatirnya Anda tidak akan paham. Begitu, oke, jelas ya. Baik, Ibu, jelas. Baik. Oke, kalau begitu kita akhiri kuliah sore hari ini. Silahkan mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh berkah. Ya, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi. Terima kasih Bu Adi, sehat selalu Ibu. Terima kasih, sama sehat-sehat selalu. Ini saya sudah batuk-batuk nih, makanya kita offline aja.